Ini yang membedakan puasa kita dengan mereka, menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Maka nggak ada yang namanya imsak. Ya, 10 menit, 15 menit sebelum masuk waktu adzan subuh nggak ada. Ya, itu menyelisihi sunnah, bahkan termasuk bid'ah dalam agama. Dalam segera berhenti sahur sebelum waktunya, itu ada istilah imsak yang kita sering dengar. Ini salah ya. Kita tahu bahwasanya imsak berarti mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Allah membolehkan untuk makan dan minum sampai terbit fajar, sampai adzan subuh, sementara imsak mengharamkan. Oleh karenanya imsak adalah perkara yang bid'ah, mungkar. Dan kalau kita mendengar ada peringatan imsak bukan artinya kita paham itu berarti suruh berhati-hati ya. Karena terkadang mereka mengatakan imsak 10 menit sebelum adzan subuh. Padahal 10 menit itu lumayan, bisa 2 piring. Bahkan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Barinya, demikian itu termasuk bid'atun munkaratun, suatu bid'ah yang mungkar. Tuduhan bahwa imsak ini bid'ah, kata Syekh Abdullah Al-Faqih, itu bukan anggapan yang benar. Yang mengamalkan imsak itu kami, bukan Anda. Artinya yang persis tahu amaliyah imsak ini seperti apa ya kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, bahagia sekali kita bisa berjumpa dalam program Tanya Guse, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan menegaskan lagi tentang tuduhan ya, bahwa imsak yang dilakukan di Indonesia itu sebagai sebuah amaliyah bid'ah begitu. Saya menemukan fatwa dari Syekh Abdullah Al-Faqih, yang kalau kita lihat beliau sering mengutip pendapatnya Syekh Al-Albani. Artinya pendapat beliau ini banyak diikuti oleh teman-teman salafi begitu ya. Beliau mengatakan dalam fatwa Syabakah Al-Islamiyah, teman-teman bisa melihatnya, ini page-nya, nomor 1817. Wa amma kaunul imsaki qoblal adzani bid'atan, bahwasanya anggapan yang mengatakan bahwa imsak sebelum adzan itu bid'ah, falaisa dzalika bisahihin. Anggapan itu bukan anggapan yang benar. Kenapa? Li'annal amra 'alal ibahah. Jadi meskipun ada imsak atau sirine begitu ya, itu makan dan minum masih boleh. Walaisa 'alal wujub. Tidak diwajibkan. Artinya apa? Bukan berarti kalau udah imsak nggak boleh makan, nggak boleh minum gitu. Tapi sirine atau peringatan itu sebagai warning saja. An ya'kula wa yashroba hatta yatlu al-fajru. Sebagaimana kita amalkan di Indonesia, meskipun sudah ada sirine, meskipun sudah ada panggilan imsak, makan dan minum itu masih boleh begitu. Wa qad kana sahabatu minhum man yumsiku qoblal fajar. Di antara para sahabat itu adalah ada orang-orang yang sudah imsak sebelum adanya fajar, sebelum adzan. Wa qad jaa fi sahihil Bukhari, sebagaimana kita pernah terangkan dalam video ini, dalam Sahihul Bukhari dikatakan an Zaid bin Sabit annahum kanu yatasahharuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa yaqumuna lis-shalah. Kemudian setelah sahur bersama, beliau dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat. Fasuila, kemudian beliau ditanya, kam kana baina dzalik, berapa itu renggangnya antara akhir sahur, nggak makan dan minum, sampai kemudian adzan subuh. Itu miqdaru khamsina ayah, seukuran 50 ayat, sebagaimana telah kita bahas pada video yang panjang ini sebelumnya. Tahun lalu sebenarnya sudah pernah kita bahas, spesifik menjawab Ustaz Khalid. Ini yang kemarin menjawab spesifik tentang tuduhan bid'ah dari kitabnya Syekh Ibni Hajar Al-Asqalani. Nah, fatwa dalam Syabakah Al-Islamiyah ini menguatkan kepada kita atau inline dengan apa yang kita terangkan pada dua video ini. Artinya apa? Adanya tanda imsak itu bukan berarti sudah haram makan, haram minum. Masih boleh. Tetapi sebaiknya jangan. Sebaiknya berhenti. Kenapa? Tadi, karena
mengikuti Nabi SAW dan para sahabat yang sudah berhenti makan dan minum 50 ayat sebelum subuh. Yang kedua, ihtiyat, takut offside, takut nabrak adzan subuh. Maka berhenti sebelum adzan subuh 50 ayat. Ini secara praktek sudah dikenalkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Secara hukum fikih juga dianjurkan untuk ihtiyat begitu. Nah, maka tuduhan sebagaimana tadi dikatakan, tuduhan bahwa imsak ini bid'ah, kata Syekh Abdullah Al-Faqih, itu bukan anggapan yang benar. Tuduhan bid'ah pada praktek imsak itu bukan sesuatu yang benar. Maka dengan ini tuntaslah gitu ya, sempurnalah apa yang kita terangkan pada video-video di atas, bahwasanya imsak ini bukan sesuatu yang bid'ah. Bahwa Anda tidak mau mengamalkan imsak itu hak Anda, kami nggak memaksa begitu ya. Tetapi kalau Anda mengatakan bahwa amaliyah yang sudah berjalan di Indonesia ini adalah bid'ah, itu tuduhan Anda yang keliru. Kenapa? Yang mengamalkan imsak itu kami, bukan Anda. Artinya yang persis tahu amaliyah imsak ini seperti apa ya kami, gitu ya. Jadi imsak ini adalah alarm untuk warning, berhati-hati sebentar lagi subuh, dan sama sekali bukan adzan subuh atau larangan untuk makan dan minum. Demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita berharap ke depan tidak perlu lagi ada perdebatan semacam ini, memalukan gitu ya. Harusnya kita udah concern untuk membangun SDM, menata peradaban, bagaimana generasi kita menjadi anak-anak yang cerdas. Tidak perlu lagi kita berdebat tentang khilafiyah semacam ini. Sebetulnya nggak perlu ya kita berdebat tentang khilafiyah seperti ini, tetapi kita perlu speak up karena masih saja ada yang menyerang amaliyah kami begitu. Maka penting bagi kami untuk meluruskan. Sebetulnya kalau nggak ada yang berisik di luar ini, kita nggak perlu diskusi atau membahas tentang hal ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.